Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Sukma, sekalipun hanya melalui rekaman video. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa berkah manfaat untuk kita semua. Anak-anak yang saya cintai, dalam kesempatan ini saya ingin bercerita kepada anak-anak semua tentang sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Begini ceritanya. Ada seorang Yahudi menuduh kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad bahwa sahabat tadi telah mencuri unta milik Yahudi tersebut. Itu tuduhan Yahudi terhadap sahabat Nabi. Kemudian dipanggillah sahabat Nabi itu oleh kanjeng Nabi Muhammad, ditanyai, disidang dengan orang Yahudi tersebut. Wahai sahabat, apakah benar tuduhan orang Yahudi ini bahwa kamu telah mencuri ontanya? Wah, tidak benar itu ya Rasulullah. Justru itu onta saya yang dicuri oleh dia. Itu bukan onta dia, itu punya saya. Dia yang mencuri onta saya. Akhirnya perdebatan ini tidak selesai. Kemudian Nabi meminta kepada kedua belah pihak, si Yahudi dan si sahabat Nabi tadi. Nabi Muhammad meminta keduanya untuk menghadirkan saksi-saksi sebagai penguat daripada pengakuan keduanya. Kemudian si Yahudi ini menghadirkan beberapa orang saksi, 2 atau 4 orang saksi, di mana sebenarnya si Yahudi ini sudah kong-kalingkong dengan 4 orang saksi yang dihadirkannya ini. Dia sudah membuat tipu daya supaya nanti ketika disidangkan oleh Nabi Muhammad, perkaranya dapat dimenangkan. Bersaksilah para saksi itu bahwa memang benar onta-onta ini adalah punya si Yahudi, bukan punya sahabat Nabi tadi. Dengan disebutkan ciri-ciri ontanya, semuanya sesuai dengan keadaan onta, bahwa onta ini milik orang Yahudi itu. Giliran sahabat Nabi yang dimintai saksi oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai sahabat, orang Yahudi ini sudah memberikan persaksiannya, sudah menghadirkan saksi, semuanya menguatkan tuduhan dia bahwa kamu yang mencuri onta itu. Sekarang apa pembelaanmu? Si Yahudi ini ternyata bukan orang yang kaya. Jangankan untuk menghadirkan beberapa orang saksi, harta yang dia punyai pun hanya seekor unta itu. Dia hanya bersikeras bahwa dia tidak mencuri, bahkan onta itu milik dia sendiri. Sahabat Nabi ini tidak mampu menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan atas pengakuannya. Nah, dengan demikian sidang yang diadakan oleh kanjeng Muhammad ini secara lahir, secara aturan hukum yang diterapkan pada waktu itu, memenangkan tuduhan orang Yahudi bahwa onta itu memang punya orang Yahudi dan dicuri oleh
sahabat Nabi. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, sahabat Nabi ini tidak bisa membantah. Walaupun sebenarnya unta itu adalah miliknya. Dia hanya pasrah kepada Allah, pasrah kepada putusan Rasulullah bahwa dialah yang mencuri. Sekalipun sebenarnya unta itu milik dia. Anak-anakku sekalian, memang hukum itu dijalankan sesuai dengan aturan main. Lahiriahnya seperti apa, maka itu yang dijalankan. Seperti Nabi, walaupun beliau juga yakin bahwa sahabatnya ini tidak mencuri, tapi karena hukum berlaku seperti itu, maka beliau memenangkan perkaranya orang Yahudi tersebut. Maka hukuman dijatuhkan oleh Rasulullah bahwa si sahabat Nabi ini harus diberi hukuman, yaitu dengan potong tangan. Diketuk palu, potong tangan. Si sahabat Nabi ini pasrah. Kemudian sahabat Nabi ini merenung. Dalam renungannya ini dia teringat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Tentunya beliau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Wahai Rasulullah, saya tidak menyalahkan engkau. Saya yakin bahwa hukum yang engkau putuskan itu sudah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tetapi mohon, dan saya sangat mohon, sebelum saya dijatuhi hukuman, saya mohon panjenengan Kanjeng Rasul bertanya dulu kepada onta ini, onta yang disengketakan antara saya dengan orang Yahudi yang menuduh saya mencuri itu. Tolong tanyakan bahwa onta ini milik siapa. Aneh, seorang sahabat meminta kepada Rasulullah supaya bertanya kepada unta ini bahwa unta ini punya siapa sebenarnya. Tentu saja sahabat Nabi ini dengan penuh keyakinan bahwa akan terjadi suatu keajaiban. Subhanallah, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Rasulullah kemudian bertanya kepada unta tersebut, wahai unta, sebenarnya kamu ini milik siapa? Punya sahabat Nabi, punya sahabat saya ini, atau justru punya orang-orang Yahudi itu? Di luar dugaan, tentu saja ini di luar dugaan orang-orang Yahudi ini. Dengan izin Allah, onta yang ditanya Rasulullah itu bisa berbicara dan menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini adalah hak milik sahabat panjenengan. Dan orang Yahudi yang menuduh itu adalah mereka pendusta. Mereka mendatangkan saksi-saksi palsu untuk membuat sahabat jenengan ini mendapatkan hukuman. Jadi mereka adalah orang-orang yang jahat. Masya Allah. Orang-orang Yahudi ini ketakutan luar biasa. Mereka tahu bahwa yang terjadi barusan adalah mukjizat seorang Rasul. Mukjizat Rasulullah SAW. Tanpa pikir panjang lagi, orang Yahudi dan para saksi palsunya ini tanpa izin mereka langsung meninggalkan tempat sidang. Mereka berlarian semuanya. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW mendekati sahabatnya itu. Wahai sahabat, kamu ini punya keyakinan seperti itu sampai meminta saya bertanya kepada unta ini, sebenarnya amalan apa yang kamu lakukan? Kok sedemikian hebatnya keyakinanmu? Wahai Rasulullah, wahai junjungan kami, tidak ada amalan yang saya lakukan secara luar biasa.
saya sama dengan sahabat-sahabat yang lain melakukan amalan-amalan ya wajar-wajar saja. Hanya saja saya itu setiap malam sebelum tidur saya selalu istiqomah membaca sholawat kepadamu sebanyak 10 kali. 10 kali. Kemudian apa respon Rasulullah dengan jawaban sahabatnya tadi? Wahai sahabatku, sholawat yang kamu baca ini sudah menyelamatkanmu dari hukuman potong tangan. Besok di akhirat sholawatmu ini akan menyelamatkanmu pula dari siksa api neraka. Subhanallah, anak-anakku sekalian, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ternyata luar biasa. Syafaat Rasulullah SAW itu tidak hanya terjadi, tidak hanya berlaku di akhirat saja nanti, tetapi di dunia ini juga sudah bisa dirasakan. Bahkan hanya 10 saja setiap malam sebelum tidur, itu sudah bisa menyelamatkan dia dari hukuman potong tangan karena sebab tuduhan orang Yahudi yang jahat tadi. Cerita ini tentu saja membawa hikmah tersendiri untuk kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, berikan semangat kepada kita untuk rajin membaca sholawat. Jangan 10 kalau bisa 100 setiap malam ya. Apalagi kalau sampai 1000 kali, wah luar biasa. Ini saja yang Pak Sukma sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya khususnya dan untuk anak-anak sekalian. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.